1611, kesenjangan kecurigaan, 15. Gu Qingqing agak aneh. Setelah setengah hari, ia baru teringat bahwa ia dan Lin Zui berselisih. Mungkin ia tidak ingin mendengar kabarnya. Dia segera mengejarnya. Ada apa? Tidak apa-apa. Leng Xicheng stabil. Setelah waktu yang lama, akhirnya ia tidak bisa menahan diri dan langsung berkata, Sang Xia, setelah aku kembali dari Amerika Selatan, kamu juga harus segera membongkar diri dari perusahaan. Bersiaplah untuk memiliki anak. Ketika dia mengatakan ini, Sekretaris Cheng dan Su Zipei ada di samping dan tercengang. Sekretaris Cheng tertegun sejenak, lalu dengan cepat tenang. Namun, Su Zipei sedikit terkejut. Matanya melirik ke arah Leng Xicheng dan melihat suasana hati yang melaju dengan cepat. Ia tidak tahu apakah ia iri atau cemburu. Apa yang kamu bicarakan? Wajah Gu Qingqing kembali memerah. Ia dengan cepat melirik Su Zipei di sebelahnya, sedikit malu dan sedikit senang. Su Zipei berbeda dari selingkuhan biasa. Ia sama sekali tidak puas menjadi wanita di belakang Leng Xicheng. Selama dia mau menikah dan memiliki anak di sana, hiduplah dengan baik. Dengan karakter Su Zipei, meskipun dia memiliki kesempatan untuk memulai, dia tidak akan melakukannya. Leng Xicheng tidak berkata apa-apa. Jika bukan karena Lin Zui juga pergi ke Amerika Selatan, ia masih berani meneleponnya atas nama pekerjaannya sepanjang malam, ia pasti akan membunuh. Beberapa orang naik lift dan turun. Sebelum pergi, Su Zipei langsung bertanya, Xicheng, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu besok. Kapan? Leng Xicheng sedikit mengernyit. Bandara saja. Su Zipei langsung berkata, tapi, sepertinya sudah ada banyak konferensi pers di bandara, jadi tidak mudah untuk mengaturnya. Leng Xicheng sedikit mengernyit. Ia akhirnya punya waktu untuk bersama Gu Qingqing. Dan setelah pergi selama lebih dari setengah bulan, ia tidak ingin pergi ke perusahaan untuk bertemu dan menunda waktu mereka untuk bergaul. Dia langsung berkata, pergi ke bandara. Setelah itu, dia tidak mau berdiskusi dan langsung masuk ke dalam mobil. Setelah pulang ke rumah, Gu Qingqing akan berangkat besok pagi. Gu Qingqing sudah berkemas sepanjang malam. Ketika dia sudah selesai menyiapkan udara dan membantu mengemas barang-barangnya, Leng Xicheng sudah tertidur di bak mandi. Faktanya, ketika dia kembali ke mobil, dia tertidur dengan tenang di pintu. Baru saja dia berada di kantor dan sibuk. Dia tidak berbicara dengan baik di sana. Saat ini, dia hanya melihat bayangan biru tebal di bawah matanya. Yang jelas, dia pasti sangat sibuk dan lelah dalam sehari terakhir. Namun, di perusahaan tadi, meskipun dia menyatakan kedekatannya dengan Su Zipei, siapa yang tahu apakah Hua sengaja berpura-pura dan sengaja menghilangkan kekhawatirannya. Lagi pula, meskipun Leng Xicheng terkadang lebih keterlaluan secara pribadi, namun juga, ia datang dari belakang. Inisiatifnya hari ini agak disengaja. Namun, dia dan Leng Xicheng telah berjalan hingga saat ini. Selama tidak ada bukti, dan dia tidak mengakuinya, dia tidak akan membiarkan potensi buruk tumbuh secara sembarangan. Sudah selesai. Leng Xicheng juga tidak tahu kapan ia akan sedikit sadar. Ia mendongak dan melihatnya, lalu memeluknya. Gu Qingqing juga dengan patuh berbaring di pelukannya, jari-jarinya dengan lembut menggambar lingkaran di dada. Berapa lama kamu pergi sekarang? Leng Xicheng menundukkan kepalanya dan meliriknya. Kamu tidak ingin aku pergi. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, tidak, kamu sedang bekerja. Leng Xicheng tiba-tiba bangkit dan membawa ke pangkuannya untuk duduk. Petik 2. Bagaimana kalau kamu ikut denganku? 1612, kesenjangan kecurigaan, 16. Bagaimana mungkin aku pergi denganmu? Gu Qingqing hanya merasa ini lucu, ia juga merasa ini agak aneh. Wei tidak mengatakan hal lain, hanya mengatakan bahwa aku tidak memiliki visa, bagaimana bisa pergi bersamamu? Petik 2. Siapa bilang kamu tidak akan melakukannya? Kata-kata Leng Xicheng membuat Gu Qingqing terkejut. Ia berkata dengan tenang, ketika aku pergi, aku juga akan mendapatkannya. Dia akan pergi ke luar negeri selama lebih dari seminggu, dan dia juga membantu saat mengajukan visa. Jika bukan karena dia kemudian mengatakan akan melanjutkan pekerjaannya, dia pasti akan pergi bersamanya. Apa? Gu Qingqing benar-benar sedikit terkejut saat ini. Ia tidak menyangka Leng Xicheng juga memikirkan hal ini. Apa kamu mau pergi bersamaku? Leng Xicheng juga dengan sengaja memeluknya lebih dekat dan dengan lembut menyentuh pipinya dengan ujung hidungnya.
Gu Qingqing benar-benar terkejut pada saat itu, tetapi ketika memikirkan pekerjaannya, ia menenangkan kepalanya. Ini tidak baik. Sebelum Presiden Lin pergi, dia menyerahkan perusahaannya. Meskipun sebagian besar karyawan akan bertemu tahun lalu, saya bertanggung jawab atas bisnis perusahaan lain. Leng Xicheng dengan jijik berkata, ikut aku akan membuat grup Leng bertanggung jawab. Gu Qingqing meninjunya, kamu bercanda. Leng Xicheng menggelengkan kepalanya, sejujurnya, visamu sudah diproses. Lagi pula, sebagian besar karyawan perusahaanmu akan bertemu tahun lalu. Tidak ada artinya untuk tinggal di sini. Gu Qingqing berpikir dan menenangkan hatinya. Tidak, jika Anda memberitahu saya kemarin, saya pasti akan meminta izin kepada Presiden Lin. Tapi dia sudah mengatakan semuanya, besok karyawan akan libur, sekarang dia harus mencari orang untuk menggantikanku. Selain itu, aku harus membuat iklan Huangting Entertainment di sini. Leng Xicheng hanya tersenyum, mengangkat kening dan menatapnya. Oh, benarkah? Apakah kamu tidak takut? Aku sudah berada di luar begitu lama, tidak tahan dengan kesepian. Anda tahu, gadis-gadis Amerika Latin sangat antusias. Tidak takut. Gu Qingqing menenangkan kepalanya, Leng Xicheng masih tersenyum. Oh, benarkah? Lagi pula, kita berdua sudah lama mengatakan bahwa jika kamu berani selingkuh, aku akan berani bercerai. Dia mengangkat dagunya, dan apa? Awalnya, Leng Xicheng cukup kesal mendengar dia mengatakan, bercerai. Dia menambahkan, dan juga mengerutkan kening. Tidak apa-apa. Dia menenangkan kepalanya, dan dia tidak khawatir tentang apa yang disebut kecantikan Latin, dia hanya khawatir tentang Suzy Pei. Untuk sementara, mereka berdua saling berganti-ganti, dan Leng Xicheng baru bertanya dalam waktu yang lama. Benar-benar tidak pergi. Benar-benar tidak mau pergi. Gu Qingqing menenangkan kepalanya. Baiklah, aku akan segera kembali. Jika semua jadwal perjalanannya penuh, dia khawatir dia akan pergi selama setengah bulan. Dia sendiri tidak bisa tenang karena sudah lama meninggalkan Gu Qingqing di Yancheng. Bukan hanya khawatir, tapi juga merindukan Wei Yai. Selain itu, aku akan menyisakan beberapa pengawalmu dan beberapa orang untuk melihat keluargamu. Jika ada wartawan yang berani mengelilingi Anda dan ibu serta saudara laki-laki Anda, jangan khawatir, biarkan saja mereka menanggungnya. Oke, Gu Qingqing mengangguk. Awalnya ia ingin menyuruhnya menjaga jarak dengan Suzy Pei, tetapi ketika kata-kata itu sampai ke mulut, ia menelan kembali. Aku juga menunggumu kembali. Sebelum pergi malam ini, kedua orang itu hanya berpelukan, tidak berkata apa-apa, dan menikmati ketenangan dan ketentraman sebelum pergi. Bagaimanapun, Anda harus beristirahat setelah naik pesawat selama lebih dari 10 jam. Meski sudah dekat, tapi kenapa rasanya jantung terasa begitu dekat? 1613, Kesenjangan Kecurigaan 17. Tidak peduli seberapa dekat, yang harus datang tetap harus datang. Kedua orang itu terus berbaring tanpa sadar. Sampai langit di luar menjanjikan angsur memucat dan suara manusia menjanjikan angsur menjadi ramai, kedua orang itu terbangun dari tidurnya. Gu Qingqing membuka matanya dan melihat Leng Xicheng di sebelahnya. Ia juga membuka matanya dan mencium keningnya, lalu menoleh. Saat itu tidak ada lagi kehangatan di sekitarnya. Sepertinya hawa dingin tiba-tiba menyerangnya. Dia juga bangkit dan melihatnya berjalan ke kamar mandi. Hatinya sedikit kacau. Setelah berpikir sejenak, dia berbalik untuk merapikan barang-barangnya dan memastikan tidak ada masalah. Setelah dia mandi dan berganti pakaian, dia juga turun untuk menyiapkan sarapan bersama pengasuh. Semuanya sudah selesai, duduk di lantai bawah untuk sarapan. Pagi ini juga dilakukan oleh pengasuh sebelum tidur tadi malam, lapisan tebal minyak beras yang dimasak dengan bubur beras. Aneka lauk pauk juga menjadi selera favorit Cold City. Memandangnya dengan kepala menunduk, dia mengecap semuanya dengan tenang, juga makan menuangkan nasi lebih banyak dari biasanya, dia baru napas menghela lega. Gu Qingqing sepertinya sedang khawatir, beberapa kali sendoknya menjatuhkan tepi mangkuk dan tidak bisa menyendoknya. Leng Xicheng sedikit membukakan matanya. Enak. Petik 2 tanda tanya. Apa? Dia juga mengangkat kepalanya dengan wajah bingung. Aku bilang sarapan. Gu Qingqing melihat ke bawah, ia mengambil sup dengan sendok, sup itu mengalir ke meja, dan tidak ada sesendok pun yang masuk ke dalam mangkuk. Dia segera memanggil pengasuh dan membantu membersihkan meja. Setelah selesai, dia makan lagi dengan kepala menunduk.
Baru saja selesai makan, terdengar suara mobil dari luar dan sekretaris Cheng menyambutnya. Gu Qingqing tiba-tiba menoleh, mungkin karena terlalu banyak bergerak, mangkuk bubur yang baru saja ia minum tiba-tiba terbalik. Untungnya, sudah tidak ada bubur di dalamnya, kalau tidak, pengasuh harus membersihkannya lagi. Melihat gerakannya, Leng Xicheng memandangnya dengan tenang, kemudian menarik tisu dari atas meja, meraih pergelangan tangannya, dan menghapus noda di tangannya. Tangannya yang besar memegang tangannya dan wajahnya tampak jelek. Sudah tua, bahkan tidak bisa makan dengan baik. Jelas-jelas dia sangat malu, tidak tahu kenapa, di mata Gu Qingqing hanya ada perasaan sedikit masam. Dia menundukkan kepalanya dan tidak menatap matanya. Bahkan jika dia menyeka-cakarnya, dia tidak mengangkat kepalanya sampai sekretaris Cheng masuk ke dalam rumah. Ketika waktu perpisahan telah tiba, dia tiba-tiba mendongak dan menatap. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena dia baru saja berbicara dengannya sedikit, dan waktu untuk melihatnya juga sedikit. Leng Xicheng mengenakan mantelnya, memeriksa barang bawaannya, dan menoleh dengan ringan. Aku pergi dulu. Kata-kata Leng Xicheng membuat Gu Qingqing seperti sedang menangis. Ketika dia benar-benar akan pergi, Gu Qingqing merasa sedikit enggan. Dia segera melangkah maju dan berkata, aku tahu kamu menderita, tapi dulu kamu masih harus mengatur jet lag. Jangan sibuk makan malam untuk bekerja, Sekretaris Cheng, kamu juga harus mengingatkannya. Selain itu, situasi di sana akhir-akhir ini tidak stabil, terutama di malam hari, konon banyak orang yang sering. Anda tidak boleh keluar di malam hari untuk mengalami kehidupan malam dan kemudian menimbulkan bahaya. Berbicara tentang kehidupan malam, dia masih sedikit cemburu, dan Leng Xicheng mendengarkan dari samping, mendengar ini hanya tersenyum tipis. Kau ikut denganku. Aku, apa yang baru saja dia katakan dengan terburu-buru, dan ketika dia waras, dia segera bereaksi dan menenangkan kepalanya. Dan juga, jaga dirimu baik-baik. Aku akan menunggumu di rumah. 1614, Kesenjangan Kecurigaan, 18. Oke, Leng Xicheng mengangguk. Setelah berbalik, dia mengambil pakaian yang ada di tangan sekretaris Cheng dan berjalan keluar. Tunggu, setelah berjalan 2 langkah, Gu Qingqing mengejarnya. Leng Xicheng sedikit bingung dan menoleh ke belakang. Ada apa? Gu Qingqing menunduk dan melirik, tangannya masih memakai cincin, itu adalah cincin pernikahan mereka. Gu Qingqing hanya berkata, tidak ada, selamat sampai tujuan. Oke, kali ini, dia benar-benar tidak ragu untuk keluar dan membuka pintu dan masuk. Dan juga, tunggu sebentar. Sebelum pergi, Gu Qingqing berhenti. Leng Xicheng menurunkan jendela, Gu Qingqing berlari ke villa sepanjang jalan, dan masih berdiri di teras sambil memperhatikan. Tunggu, jangan pergi dulu. Kemudian Sang Xia berlari ke kamar dan menutupnya lagi. Leng Xicheng memegang payung merah di tangannya. Aku melihat cuaca di sana tidak terlalu bagus. Hari ini selalu mendung dan hujan. Leng Xicheng memandangnya, mengangguk, mengulurkan tangan dari jendela, dan ingin mengambil payung. Gu Qingqing tiba-tiba menarik tangannya lagi dan tersenyum mengejek. Aku benar-benar bodoh. Setiap kali kamu masuk dan keluar, bagaimana kamu bisa menggunakan payung? Tidak apa-apa, pergilah. Hati-hati dengan keselamatanmu. Begitu ia mengambil kembali tangannya, Leng Xicheng tiba-tiba meraih payungnya. Gu Qingqing tercengang, Leng Xicheng meliriknya dengan tenang. Kadang-kadang, aku mungkin juga akan keluar. Dia menutupi kepalanya dan berkata lagi. Dan kamu ini payung matahari, yaitu kamu bilang matahari, aku juga bisa menggunakannya, kan? Untuk mencegah sinar ultraviolet dan mencegah kanker. Bagus. Gu Qingqing memegang payung itu dengan kuat, masih memegangnya di tangannya, dan memegangnya. Apa ada yang ingin kamu katakan? Tidak ada. Gu Qingqing juga merasa malu untuk menghentikannya, ia hanya bisa berdiri di samping mobil. Begitu Leng Xicheng mengangkat tangannya dan ingin membiarkan sopir itu pergi, Gu Qingqing segera mendongak dan membayangkannya, seolah-olah takut Leng Xicheng akan pergi. Leng Xicheng berkata dengan ringan, jika kamu terus berbicara, kamu ikut saja denganku. Gu Qingqing bersembunyi, mundur sejenak, dan melihat mobilnya menjauh. Berbeda dengan saat dia pergi ke Eropa, kali ini dia melihat mobilnya melaju di kabut pegunungan. Sepertinya dia selalu merasa tidak enak, seolah-olah sesuatu akan terjadi begitu dia pergi kali ini. Aku berharap, ilusi pikiran hanya ilusi.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sisi lain, beberapa bus telah parkir di lantai bawah, dan banyak karyawan naik ke mobil satu persatu dengan barang bawaan mereka. Lin Zui dengan sengaja memasang pose untuk semua orang untuk menghadiri pertemuan tahunan, membuat reporter di bawah sedikit sibuk. Beberapa bus, hampir seluruh perusahaan pergi, dan sisanya pergi ke Amerika Selatan bersama Lin Zui. Kepala perusahaan tidak ada di sana. Mengapa mereka masih tinggal di sini? Begitu reporter mundur, Gu Qingqing mengikuti ke atas. Untuk mencegah reporter ada di sana, ia meminta beberapa pengawal untuk mengikutinya dengan nyaman dan berpura-pura menjadi karyawan perusahaan. Dirinya juga mengenakan kemeja koboi, dandanannya biasa saja, dan beberapa orang berjalan ke dalam gedung dengan lancar. Separuh orang pergi ke perusahaan, dan hanya beberapa orang yang tersisa yang masih di sini. Perusahaannya kosong. Beberapa hari yang lalu, dia masih merasa malu karena gosip dan aneh di perusahaan. Dan sekarang, seluruh perusahaan kosong, kecuali dia, hanya ada satu He Yumeng yang bukan karyawan tetap di Departemen Pengembangan. Kenapa kamu tidak pergi? Gu Qingqing menoleh dan melihatnya. 1615, kesenjangan kecurigaan, 19. Faktanya, standar pertemuan tahunan Lin Zui masih relatif luas, dan ada seorang pegawai magang di departemen lain yang juga ikut dengan pasukan besar. Tentu saja He Yumeng tidak akan mengatakan bahwa dia tidak pergi karena, melihat, jadi dia berkata, aku masih punya pekerjaan yang belum selesai. Benarkah? Gu Qingqing hanya tersenyum dan melihat sekeliling. Aku pikir, kamu meninggalkan ini hanya untuk melihatku. Ekspresi He Yumeng seketika berubah. He Yumeng tidak mengira dia akan berkata begitu, dan tiba-tiba dia tidak tahu apa yang harus dia tanggapi. Gu Qingqing hanya asal bicara, ia sama sekali tidak peduli. Ia tersenyum. Aku hanya asal bicara, kamu jangan keberatan. He Yumeng mengamatinya lagi dan merasa lega setelah melihat ekspresi keraguan di wajahnya. Ia tersenyum dan berkata, saya ingin menjual berita, jadi Direktur Gu bisa menerima wawancaraku. Ceritakan tentang keluarga besarmu. Gu Qingqing menepuk pundaknya sambil tersenyum. Oke, tunggu sampai kamu menyelesaikan pekerjaan hari ini. Tidak banyak orang yang menganggur, memang lebih lancar untuk bekerja. Ketika saya pulang kerja sore hari, pada dasarnya saya telah menyelesaikan tugas satu hari. Tapi Gu Qingqing tidak memilih untuk pulang kerja, melainkan melanjutkan pekerjaannya. Apa yang Anda lakukan setelah bekerja? Lagi pula, dia sendirian di rumah, jadi lebih baik tinggal di sini. Selama dia bekerja dengan sepenuh hati, dia tidak akan selalu mulai khawatir tanpa kendali. He Yumeng juga mengikuti kerja lembur hingga pukul 8 atau 9 malam. Ketika dia turun, pengawal masih ada di sana. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada wartawan di sini dan mereka pulang bersama. Ketika sampai di kamar tidur, dia melempar tasnya dan jatuh ke kepala tempat tidur. Ruangan itu penuh dengan bau, spray, bantal, dan selimut. Dia masih ada di sini lebih dari 10 jam yang lalu, dan sekarang dia terbang ke kejauhan, seolah-olah hatinya kosong. Sepertinya pesawat Leng Xicheng sudah tiba di London kan? Tidak ada penerbangan langsung dari Tiongkok ke Amerika Selatan, umumnya memilih transit dari London. Meneleponnya masih tidak aktif. Dia tidak terlalu menyarankan, mungkin dia belum turun dari pesawat, iya. Setelah mandi, kumur-kumur dan membersihkan diri, menyiapkan semua informasi tentang pekerjaan besok, dan menelepon sebelum tidur atau mematikan ponselnya. Ini aneh. Kota Lengxi pergi ke bandara di pagi hari. Dia terbang ke London sekitar jam 11. Baiklah dia tiba sekarang. Tentu saja, cuaca hari ini tidak terlalu bagus, ada kabut tebal, dan mungkin pesawat terlambat di pagi hari. Dia meletakkan ponselnya di samping bantal dan tertidur tanpa sadar. Ketika dia bangun, itu sudah pagi keesokan harinya, dan dia menelepon atau mematikan ponselnya. Gu Qingqing bingung, apakah Leng Xicheng sudah sampai di London, dan berubah lagi. Telepon pada siang hari masih tidak aktif, dan pada malam hari. Saat ini, hanya dia yang ada di perusahaan, bahkan He Yumeng pun pergi duluan. Kemarin pulang dan hari ini, tidak ada reporter lagi di bawah, dan Gu Qingqing juga mengembalikan pengawal. Dia tidak terbiasa dengan gaya seperti ini, hanya menyisakan panggilan telepon untuk membuat mereka selalu siaga. Berjalan ke bawah gedung dan menelepon lagi, tetapi masih dimatikan. Jelas-jelas tadi malam Leng Xicheng sudah berjanji dengan baik.
Selama ia tiba, ia pasti akan meneleponnya untuk melaporkan keselamatannya. Apa yang terjadi sekarang? Dia juga bersiap untuk menelepon lagi. Pada saat ini, tiba-tiba ada sebuah tangan yang terulur dari belakang punggung, dan tiba-tiba menamparkan pundaknya. 1616, Kesenjangan Kecurigaan, 20. Gu Qingqing gemetar, apakah masih ada wartawan di saat seperti ini? Dia mulai menyesal telah merekrut pengawal itu. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Apakah dia mengemudi ke dalam gedung, atau melarikan diri dengan cepat, atau dia hanya tidak mengakui identitasnya? Ada 7 atau 8 ide dalam pemikirannya. Pada kenyataannya, Lin Zui tersenyum hangat di telinga. Nona Gu, apa yang kamu lakukan? Gu Qingqing terkejut, ia melihat ke belakang dan benar-benar Lin Zui. Ia tertawa ringan di malam hari, sedikit tidak nyata. Direktur Lin, kenapa kau? Dia memintanyakan matanya lagi dan memastikan bahwa dia tidak salah orang. Tapi tidak benar, bukankah seharusnya Lin Zui pergi ke Amerika Selatan? Dia melihatnya sendiri kemarin pagi. Rekan-rekan lainnya naik bus untuk pertemuan tahunan. Dia naik bus lain dan seharusnya pergi ke bandara bersama. Lin Zui tersenyum. Kenapa kamu tidak menyambutku? Tidak, hanya saja. Jangan katakan apa-apa. Hanya saja, aku baru saja kembali dari luar kota dan ingin datang ke kantor untuk melihatmu. Kau sudah makan malam. Temani aku jika tidak ada. Aku belum makan dan perutku sangat lapar. Gu Qingqing dengan bingung ditarik ke restoran terdekat. Sepanjang jalan, Gu Qingqing sepertinya selalu memiliki masalah. Ia terus menelepon dan tidak pernah menghubunginya. Lin Zui tahu bahwa ini pasti untuk Leng Xicheng. Ketika dia menunggu di restoran, dia tidak bisa menelepon lagi, dan Lin Zui tersenyum. Tidak seperti ini. Aku ada di samping. Kamu bahkan tidak melihatku. Kamu hanya tahu menelepon. Sangat menyakitkan. Gu Qingqing tertegun. Maaf, kamu tidak bertanya padaku, hari ini seharusnya pergi ke Amerika Selatan, kenapa tidak pergi? Gu Qingqing masih seperti biasa. Mengapa kamu tidak pergi ke Amerika Selatan? Ekspresi Lin Zui tampak kalah. Ia tersenyum dan menjawab, ada sesuatu yang terjadi di grup Lin untuk sementara waktu, jadi aku harus pergi ke sana. Dengan kata lain, selama lebih dari seminggu pada pertemuan tahunan, mungkin kita harus tinggal sendirian di perusahaan. Gu Qingqing hanya menjawab, oh. Tanpa banyak berpikir, ia masih memiliki ekspresi yang suram. Tepat saat ponselnya berdering, Gu Qingqing segera mengambilnya dan melihatnya. Ternyata Leng Xicheng yang menelepon. Dia menjawab telepon dengan sangat senang. Xicheng, apakah kamu sudah sampai? Petik 2 titik. Pesawat tertunda. Leng Xicheng mengangguk, suaranya sedikit lelah. Pesawatnya awalnya lepas landas di pagi hari, tetapi dia menghadapi kabut tebal dan baru lepas landas pada siang hari. Ketika dia tiba di London, tepat di pagi hari waktu Tiongkok, dia tidak membunyikannya karena takut mengganggu istirahat Gu Qingqing. Setelah berbalik dan terbang ke Amerika Selatan, jam 6 tepat sebelum keberangkatan. Mungkin Gu Qingqing belum bangun. Sampai sekarang, pesawat jatuh ke tanah dan menyelesaikan prosedur keluar dari bea cukai, Gu Qingqing baru sempat meneleponnya untuk melaporkan keselamatannya. Baguslah kalau tidak ada apa-apa, baguslah kalau tidak ada apa-apa. Mendengar suaranya dan menerima telepon darinya, dia tahu bahwa dia aman, dan dia tahu bahwa dia tidak bermaksud mengabaikan dirinya sendiri, hatinya langsung jatuh kembali ke perut. Aku dengar, kamu sudah mengajak semua pengawal di sekitarmu pergi. Gu Qingqing mengangguk. Sebagian besar orang di perusahaan pergi ke pertemuan tahunan, wartawan juga pergi, dan ada begitu banyak pengawal yang mengikutinya. Sebaliknya, mereka sangat mencolok, jadi saya meminta mereka untuk kembali. Petik 2. 1617, Kesenjangan Kecurigaan, 21. Dia juga menambahkan, tapi aku meminta nomor telepon mereka. Jika ada masalah, aku akan meminta mereka untuk membantu datang kapan saja. Leng Xicheng terkejut lagi dan tidak terlalu peduli. Lin Zui juga datang ke Amerika Selatan bersama, dia pikir orang-orang perusahaan juga telah pergi, dan reporter juga telah kembali, dan He Yumeng sedang menonton, seharusnya tidak menimbulkan bahaya. Saat ini, dia hanya ingin bertautan dengan Gu Qingqing. Payung yang kamu berikan padaku sangat berguna. Suaranya agak rendah, seperti melodi cello yang rendah. Ketika Sang Xia keluar dari bandara, hujan turun sedikit, dan mobil yang datang untuk menjemput kami tidak datang.
Hanya aku yang memiliki payung di dalam delegasi. Petik 2. Dia mengambil payung itu untuk sementara waktu, dan dia merasa malu. Pertemuan di Amerika Selatan ini merupakan forum ekonomi yang dihadiri oleh departemen terkait. Kegiatan beberapa hari lalu memiliki faktor politik pemerintahan dan harus disatukan. Gu Qingqing sangat iri, sangat bagus jika Sang Xia bisa pergi ke Amerika Selatan. Petik 2. Kamu juga bisa datang ke sini. Kalau kamu di kantor juga tidak ada masalah besar. Dia juga sama, terpisah 1 hari dan sangat merindukannya. Terutama ketika dia berpikir bahwa dia mungkin akan berada di sini selama setengah bulan, hatinya terasa sangat berat. Bagaimana bisa, jika tidak ada hal lain, bosnya ada di seberang. Bagaimana bisa dia mengabaikan bosnya dan berlari menemaninya? Leng Xicheng juga berkata dengan santai, ia juga tahu bahwa ini tidak realistis. Selain itu, meskipun dia datang, jadwalnya sangat penuh, dan dia khawatir dia tidak punya banyak waktu untuk menemaninya. Delegasi baru saja memberitahu Anda bahwa keamanan publik baru-baru ini di Buenos Aires agak tidak stabil, dan menyarankan agar mereka tidak bertindak sendiri. Bahkan jika ada proyek komersial, sebaiknya membawa lebih banyak orang. Keduanya membicarakan sesuatu dengan suara rendah, sampai kemudian Gu Qingqing mendengar suara seorang wanita di sebelahnya, dan sepertinya itu adalah milik Su Zipei. Petik 2. Bagasi ini kamu ambil dulu dan pindah ke sebelah Xicheng. Gu Qingqing tidak berbicara dengan Leng Xicheng, tetapi suaranya terdengar di latar belakang. Gu Qingqing segera mendengarnya dan segera bertanya, Su Zipei tinggal di sebelahmu. Leng Xicheng mengangguk. Kami adalah delegasi dan tempat lain, jadi kami diatur untuk tinggal di lantai 1. Meskipun suaranya tidak terburu-buru, tapi dia jarang menjelaskan kepadanya. Semua orang memiliki begitu banyak mata. Su Zipei adalah orang yang menghargai reputasi. Ia khawatir ia akan lebih patuh daripada dirinya sendiri. Gu Qingqing sengaja tersenyum dan berkata, kamu tahu, ada satu hal yang bisa kamu jelaskan untuk menutupi. Begitu suara Su Zipei terdengar, dia berkata, Xicheng, kemarilah sebentar, komandan sedang mencarimu. Dia, aku menutup telepon. Petik 2. Gu Qingqing berkata dengan cepat sebelum menutup telepon. Kamu juga jangan bekerja terlalu lama. Makanlah dengan baik dan istirahatlah dengan baik. Aku mengerti. Meskipun ada Su Zipei di sana, namun ia juga sangat senang mendengar respons rendah Leng Xicheng. Setelah telepon ditutup, suasana hatinya akhirnya membaik. Dia mendongak dan melihat bahwa ada steak di depannya. Saat steak itu disajikan, koki akan menyemprotkan sedikit brandy dan menyalakan api lagi. Gunakan suhu sisa untuk memanaskan steak lagi untuk memperkuat sensasi garing di permukaan. Tapi bagian depan Gu Qingqing, jangan nyalakan api, steak pun akan menjadi dingin. Akhirnya telepon sudah selesai. Lin Zui juga bertanya, dia juga mengangguk dan menemukan bahwa steak Lin Zui tidak menggerakkan mulutnya. 1618, Kesenjangan Kecurigaan, 22. Kenapa kamu tidak makan? Nona tidak bergerak, mana mungkin aku berani bicara lebih dulu. Lin Zui tersenyum. Bisakah kita mulai makan sekarang? Gu Qingqing segera mengangguk dan merasa sedikit menyesal. Lin Zui juga berkata, aku tidak tahu kamu suka yang agak matang. Aku akan memesan 5 porsi masakanmu sesuai seleraku. Ditambah dengan yang terakhir kali datang, seharusnya sudah matang 7 atau 8 tahun. Steaknya adalah daging sapi salju, sayang. Gu Qingqing mengangguk, ia juga memotong sebagian kecil, benar-benar empuk. Ditambah lagi dengan koknak terakhir tadi, masih ada aroma anggur yang samar di pintu masuk. Lin Zui juga tersenyum ketika melihat makan dan memotong sepotong kecil. Sebelum dia memasukkannya ke dalam mulutnya, dia masih bertanya sambil tersenyum. Tadi, kamu mengajak kakak sepupu. Gu Qingqing terkejut dan mengangguk. Lin Zui hanya tersenyum. Setelah kamu mengeluh, suasana hatimu sudah membaik. Itu benar. Dia tersenyum. Dia baru saja tiba di Buenos Aires. Situasinya bagus, dan aku merasa lega. Ada baiknya Sang Xia memperhatikan istrinya setiap saat. Dia mengangguk. Tapi sayangnya, dia ada di Amerika Selatan, dan beberapa hari ke depan, kamu masih harus bekerja denganku di kantor. Wei, Ai pergi ke kantor. Gu Qingqing juga mengejek. Tapi Direktur Lin, apakah aku lembur di waktu senggang? Semua orang sedang bermain, dan aku bekerja keras. Haruskah aku membayar 3 kali lipat?
Lin Zui masih tertawa. Kamu seorang wanita kaya dengan kekayaan puluhan miliar, tapi kamu masih peduli dengan upah lembur yang sedikit. Apakah kamu ingin bekerja keras? Aku tidak mendapatkan uang itu, jadi apa gunanya? Hanya aku dan He Yumeng yang bekerja di seluruh perusahaan, Anda tidak tahu betapa lelahnya. Gu Qingqing menggabungkan pisau dan garpu. Kamu adalah bos, kamu tidak bisa mengurangi pendapatan rakyat kecil kita. Petik 2. Tidak, tidak. Lin Zui membuka matanya dan tersenyum. Dia memang tidak berada di Yancheng kemarin, dan tentu saja tidak duduk di pesawat ke Amerika Selatan. Sebenarnya, dia pergi untuk mencari seorang saksi kunci 3 tahun lalu. Dan orang itu, kemarin sudah ditangkap olehnya. Saat ini, yang perlu dia lakukan adalah mengatur waktu dan kesempatan yang tepat. Bagaimana Gu Qingqing bisa mengetahui orang itu, hal-hal itu. Pada saat yang sama, dia tidak bisa melibatkan dirinya sendiri. Selain itu, ketika dia sedang mencari seseorang, dia menemukan bahwa Su Zijin juga sedang bergerak. Jika dia bisa memanfaatkan Su Zijin dengan baik, mungkin efeknya akan lebih baik. Anda harus memikirkan segala cara. Kenapa kamu tidak makan? Kali ini, Gu Qingqing yang mengucapkan kalimat ini. Sampai saat ini, steak Lin Zui masih belum dimakan. Tidak ada. Memikirkan bagaimana para kapitalis menindas rakyat kecil Anda. Dia tersenyum dan memotong sepotong besar dan memasukkannya ke dalam mulut untuk dikunyah. 3 steak matang, hanya tampak agak garing, penuh dengan daging segar berwarna merah dan empuk, menggigit air juicer, dan rasanya pembohong. Beberapa hari ini, ketika Leng Xicheng pergi ke luar negeri, ia harus mengatur tata letak dengan baik. Setelah ia kembali ke Tiongkok, ia pasti akan memberikan hadiah besar yang tak terlupakan. Setelah makan, Lin Zui juga mengusulkan untuk mengantarnya pulang. Gu Qingqing meminta pengawalnya pergi, dan mobilnya sudah tidak ada. Awalnya ia berencana naik bus untuk pulang sendiri. Lin Zui hanya berkata, para kapitalis jarang memiliki sedikit kebaikan, jadi jangan sungkan padaku. Mendengar nada seperti itu, Gu Qingqing juga merasa lucu dan mengangguk setuju. 1619, Kesenjangan Kecurigaan, 23. Gu Qingqing turun dari mobil ketika sampai di Villa Xishan. Petik 2. Lin Zui juga menurunkan jendela mobil dari dalam taksi. Petik 2. Terima kasih. Aku akan mengantarmu pulang. Aku ingin kamu pergi lebih awal besok pagi. Besok siang, aku tidak ada urusan di kantor, jadi aku harus bergantung padamu untuk mengurus sesuatu. Ada mitra di sore hari, dan pihak lain mungkin lebih sulit, jadi berhati-hatilah saat Anda menghadapinya. Oke, Gu Qingqing mengangguk dan tersenyum lagi. Petik 2. Sebenarnya, aku tidak sendirian dalam menghadapinya. Bukankah He Yumeng juga ada di sana? Lin Zui hanya tersenyum, mengerutkan kening. Keesokan paginya, He Yumeng menerima pemberitahuan. Direktur Gu, maaf, hari ini saya menerima pemberitahuan untuk pergi ke departemen lain untuk mengadakan proyek. Petik 2. Hari ini, Gu Qingqing sedikit terkejut, He Yumeng mengangguk. Sebenarnya dia juga tidak ingin pergi, tapi memang ada kekurangan orang di sana. Jika dia tidak pergi, Gu Qingqing tidak bisa bergaul dengan masa lalu, kan? Tapi jika dia pergi, proyek itu akan selesai selama seminggu. Ketika proyek selesai, semua mitra dalam pertemuan tahunan akan kembali. Tetapi, dengar-dengar mitra yang ingin kamu temui sore ini tidak bisa berbicara dengan baik. Jika terjadi sesuatu, maka akan gawat. Bagaimana kalau Direktur Gu, bawa pengawal itu ke sana? He Yumeng memang sedikit khawatir. Gu Qingqing hanya tersenyum, apa bahayanya Sang Xia? Ini bukan masalah besar. Dan kamu sudah tidak ada, aku tidak pergi sendiri, masih ada beberapa orang yang menemaniku ke sana. Apa yang kamu khawatirkan? He Yumeng menatap dengan wajah khawatir, Gu Qingqing masih tersenyum. Apa yang kamu katakan ini, sepertinya ada kamu lagi, dan keselamatanku akan terjamin. Kamu juga seorang wanita, dia berkata sambil mencubit lengan seperti lelucon. He Yumeng terlihat kurus, tetapi ketika dia mencubit, seluruh ototnya. Gu Qingqing terkejut, kamu sudah fit, tubuh ini sangat terlatih. He Yumeng berkata dengan santai, aku sering pergi ke gym. Tapi manajer Gu, aku pikir kamu harus lebih berhati-hati. Lagi pula, statusmu berbeda. Bagaimana jika ada orang yang ingin berbuat jahat?
Status apa yang berbeda? Gu Qingqing sedikit mengernyit. Mengapa nada suaranya terdengar sangat mirip dengan Leng Xicheng? Dia mengangguk dan berkata, aku mengerti. Nanti aku akan meminta 1 atau 2 orang lagi untuk menemaniku ke sana. He Yumeng masih ingin mengatakan sesuatu, dengan statusnya saat ini, dia pasti tidak bisa banyak bicara, juga tidak mudah untuk diperintahkan, jadi dia hanya bisa berhati-hati. Benar saja, Gu Qingqing mengalami masalah ketika sakit hari ini. Beberapa mitra mengatakan bahwa mereka bekerja sama, dan mereka lebih suka mencari kesalahan. Jelas, dia menggunakan kerjasama ini sebagai tipuan dan mencari masalah dengan Lin Zuyi. Di mana Lin Zuyi? Bajingan itu menipu kami untuk berinvestasi, kehilangan banyak uang, dan melarikan diri sendiri. Beberapa dari kami meminta Anda untuk datang ke sini untuk memeriksa. Di mana dia? Gu Qingqing lebih besar dari 2 orang dan berkata dengan kaku. Semuanya, aku hanya karyawan Suyi. Hari ini aku datang juga untuk membicarakan bisnis. Jika tujuan kalian adalah untuk Presiden Lin, maka carilah dia secara langsung. Aku tidak memiliki izin untuk menangani keluhan kalian. Kamu tidak punya hak, Lin Suyi punya. Tinggalkan kalian di sini. Direktur Lin sama sekali tidak berada di dalam negeri. Dia sudah pergi ke Amerika Selatan dan tidak bisa kembali dalam 10 atau setengah hari. Dia datang bersama Gu Qingqing sebagai wakil dari departemen lain. Ia belum tahu bahwa Lin Zuyi masih ada di Tiongkok. Jadi, kalau begitu, aku hanya bisa meninggalkan kalian di sini sampai dia kembali. 1620, Kesenjangan Kecurigaan, 24. Gu Qingqing melirik perwakilannya, dia sedikit menyesal tidak membawa pengawal itu. Orang seperti ini tidak berbisnis, jelas mencari kesalahan, tidak heran Lin Zuyi mengatakan kepadanya sebelumnya untuk berhati-hati. Tidak ada gunanya membiarkan kami tinggal. Dia berdiri dan ingin meyakinkan mereka secara rasional. Direktur Lin tidak ada di sana. Dia pergi ke Amerika Selatan kemarin. Kali ini, pergi ke Amerika Selatan setidaknya membutuhkan waktu 10 hari setengah bulan. Kami hanyalah karyawan Suyi, bukan orang yang penting baginya. Kamu menggunakan kami untuk mengancam Presiden Lin, belum lagi jika akhirnya bisa. Setidaknya dalam 10 hari setengah bulan ini, kami harus ditahan oleh kalian di sini. Tidak ada gunanya bagi pekerjaan Anda. Lebih baik kita kembalikan saja, setelah dia kembali, kita cari cara lain. Setelah dia selesai berbicara, deputi itu segera mengangguk. Ya, kami hanya menghafal. Jika Direktur Lin memperhatikan kami akan pergi ke Amerika Selatan bersamanya. Tidak peduli seberapa buruknya, kami juga akan mengadakan pertemuan tahunan dengan pasukan besar. Bagaimana kami bisa bekerja lembur saat ini? Jadi, jika Anda tidak ingin berbisnis, izinkan kembali kami. Orang di seberang tersenyum dan menatap Gu Qingqing. Aku merasa kamu dan Gu Qingqing baik. Tidak hanya berani, tapi juga tenang. Lebih baik kamu membatalkan diri dari keluarga Lin dan bergaul denganku. Gu Qingqing tetap tenang. Terima kasih atas apresiasinya. Tapi saya tidak punya kemampuan, saya hanya bisa beriklan. Jika Anda tidak memiliki permintaan lain, saya dan wakil saya akan kembali dulu. Dah. Dia memberi hormat dengan sopan. Dia menoleh dan bersiap untuk kembali dengan kedua orang itu, tetapi ditahan oleh pengawal di sana. Pria itu masih tersenyum. Aku sudah bilang, jika Lin Zuyi tidak datang, kalian jangan berpikir untuk pergi. Ketika Gu Qingqing dan wakilnya sedang bingung, tiba-tiba terdengar suara dari pintu. Bagaimana jika aku datang? Semua orang di dalam rumah terkejut. Pintu terbuka dan ternyata yang datang adalah Lin Zuyi. Wakil itu melihatnya dan menangis. Direktur Lin, kenapa kamu di sini? Ada sesuatu yang terjadi. Aku akan pergi ke Amerika Selatan dalam beberapa hari. Lin Zuyi tersenyum, lalu menatap Gu Qingqing lagi dan hanya melirik. Apa kalian ada urusan? Gu Qingqing juga tersenyum tipis dan enggan, menandakan bahwa ia tidak ada hubungan. Lin Zuyi juga mengangguk ringan, lalu menoleh dan melihat ke sisi yang berlawanan, suaranya sedikit terangkat. Aku datang, jika ada yang ingin aku katakan, katakan saja. Oke, Direktur Lin benar-benar berbicara dengan cepat, kalau begitu aku akan mengutarakannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setengah jam kemudian, Lin Zuyi dan Gu Qingqing yang masih utuh turun ke bawah. Baru saja sampai di lantai bawah, kakinya menginjak tanah.
Wakil itu terus memegangi dada dan kakinya hampir jatuh ke tanah. Untungnya, akhirnya dia memegang eskalator itu dan baru bisa menahannya. Untungnya, tidak apa-apa. Tentu saja tidak apa-apa. Yang diinginkan orang itu adalah uang. Lin Zui setuju untuk memberikannya kepadanya. Apalagi yang sulit untuk dikatakan. Hanya Gu Qingqing yang memperhatikan bahwa orang ini menginginkan lebih banyak uang daripada yang dia minta sebelumnya. Sangat jelas bahwa bagian yang lebih banyak adalah untuk pengampunan dirinya dan wakilnya. Direktur Lin, tadi demi menyelamatkan kami, kamu mengeluarkan begitu banyak uang, bagaimana? Lin Zui hanya tersenyum. Tidak apa-apa, aku bisa mengeluarkan uang ini sendiri tanpa berjalan dari akun Sui. Aku merasa sangat menyesal, jika bukan karena aku, kalian mungkin tidak akan mengalami hal ini. Kemudian dia menambahkan, aku mengajakmu, mereka. Anda baik-baik saja, saya lega. Selanjutnya bab 1621, Kesenjangan Kecurigaan, 25.